Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Baik, ananda sekalian, hari ini kita akan membahas tentang soal-soal yang berkaitan dengan materi etos kerja dan fastabiqul khairat. Itu ada di bab pertama, kurikulum merdeka, dan bab kedua yaitu tentang materi syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Baik, kita langsung saja membahas contoh-contoh materi dan contoh-contoh soal pada kesempatan hari ini. Baik, ini bang soal materi etos kerja dan fastabiqul khairat dan materi syu'abul iman. Baik, sekarang kita bahas tentang pengertian etos kerja. Etos berasal dari bahasa Spanyol, Inggris, Indonesia, Yunani. Jadi etos kerja itu berasal dari bahasa Yunani. Okay, next. Berikut ini yang merupakan definisi iman. Kecuali iman itu berarti kepercayaan, keyakinan, ketetapan hati, juga pengertian definisi iman secara bahasa. Keteguhan juga masuk kepada pengertian iman. Jadi jawabannya adalah D, yaitu kerinduan. Next. Yang merupakan tanda-tanda orang yang beriman. Ini syu'abul iman. Tanda-tandanya orang-orang yang beriman itu yang pertama, melakukan maksiat, bukan merupakan tanda orang beriman. Melakukan sholat berjamaah di masjid agar mendapat pujian dari masyarakat sekitar. Dari segi ibadahnya sudah masuk kepada tanda-tanda orang beriman, tapi niatnya kurang baik, juga bukan merupakan tanda-tanda orang beriman. Selanjutnya, menafkahkan sebagian rezeki dan harta di jalan Allah, ya, tanda-tanda orang beriman. Yang kedua, senantiasa bertawakal, masuk kepada tanda-tanda orang beriman. Selalu tertib dalam menegakkan sholat, ya, juga masuk kepada tanda-tanda orang yang beriman. Oke, next. Yang merupakan hikmah dan manfaat serta pengaruh iman pada kehidupan manusia. 1. Iman mendatangkan keuntungan walaupun berdagang dengan curang. Ini salah. Iman mendatangkan keuntungan ini sudah betul, tapi dengan cara curang ini salah. Iman bisa menimbulkan penyakit jasmani, ini juga salah. Iman menambahkan sikap takut, ya, terhadap kematian. Iman membuat seorang mukmin memiliki jiwa yang tenang. Manfaat syu'abul iman.
manfaat syu'bul iman yang ketiga adalah iman menumbuhkan sikap ikhlas. Lanjut. Ada sebuah ayat yang menjelaskan tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Kalimat fastabiqul khairat, ayat tersebut memerintahkan kepada manusia untuk fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat artinya adalah berlomba-lomba di dalam kebaikan. Oke, cek berlomba-lomba dalam kebaikan, keselamatan, kesehatan, ekonomi, dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab dalam bekerja keras dapat dilakukan dengan cara lakukan evaluasi program, kembangkan potensi yang Anda miliki dan perbaiki kekurangan di jawabannya. Jangan mengeluh, kenali tantangan pikiran emosional, katakan hal-hal yang positif dari sendiri. Jadi untuk kerja keras dilakukan dengan cara kembangkan potensi yang Anda miliki dan perbaiki kekurangan yang Anda miliki. Lanjut. Tindakan pelajar yang bertentangan dengan semangat meningkatkan etos kerja yaitu tindakan yang bertentangan dengan etos kerja, rajin dan tekun masa etos kerja, disiplin waktu masa etos kerja, mampu menyelesaikan tugas, ini juga etos kerja, mencontek jawaban. Seorang mukmin adalah seorang yang beriman yang melaksanakan ibadah dengan semangat ikhlas, seakan-akan Allah melihatnya meskipun dia tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan tersebut merupakan definisi daripada ihsan. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka yara fa in lam takun yara fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau tidak bisa melihat Allah, maka sembahlah, maka Allah sedang melihat engkau dalam beribadah. Dan pengertian ihsan. Selanjutnya perilaku berkompetensi dalam kebaikan, pertama meninggalkan perbuatan yang haram dan kurang bermanfaat, ya, menunda pekerjaan dan gemar menonton televisi, ya, bersegera dalam melaksanakan kebaikan dan meninggalkan kemaksiatan, ya, melaksanakan tugas sesuai dengan jadwal, ya, tidak mau belajar dari pengalaman diri orang lain, ya. Jadi jawabannya adalah 1, 2, 4. Hadis tentang iman. An Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-iman ma'rifatu bil qalbi
wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dari Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, beliau berkata, iman adalah, di pengertian iman adalah meyakini dengan hati, di qalbi, wa qaulu bil lisan, diucapkan dengan lisan, wa amalu bil arqam, dan dikerjakan dengan arqam, artinya anggota tubuh, tapi dikerjakan dengan perbuatan. Jadi iman, ma'rifatul bil qalbi, meyakini dengan hati, wa qaulu bil lisan, diucapkan dengan lisan, wa amalu bil arqam, dikerjakan dengan perbuatan. Jadi jawabannya adalah melakukan kebaikan, adalah melakukan perbuatan yang baik, mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan menamakannya dengan perbuatan. Next. Berikut yang tidak termasuk manfaat berpotensi dalam kebaikan adalah manfaat berpotensi dalam kebaikan. Melahirkan ukhuwah Islamiyah yang tidak termasuk dan tidak teman sebagai komputer yang sehat. Betul. Mendorong untuk menghalalkan sebagian cara untuk mencapai kebahagiaan. Mendorong orang untuk berbuat lebih baik, betul. Menghilangkan sikap hasad, betul. Menunjukkan sikap untuk memperoleh hal yang baik. Tujuannya adalah kecuali mendorong orang untuk menghalalkan sebagai cara untuk mencapai keberhasilan. Ini dilarang. Definisi dari keimanan itu menyangkut tiga ranah: ma'rifatul bil qalbi, iqraru bil lisan, dan amalu bil arkan. Contoh amalan yang merupakan cabang iman dari ma'rifatul bil qalbi, yaitu meyakini Allah dengan hati, adalah membaca kalimat thayyibah, itu membaca kitab suci Al-Quran, itu belajar dan menuntut ilmu, betul. Bukan mengajarkan ilmu kepada orang lain, bukan mencintai dan membenci karena ma'rifatul. Contoh amalan di bawah ini yang merupakan cabang iman dalam ranah ma'rifatul bil qalbi. Membaca kalimat thayyibah lisan, membaca kitab Al-Quran bil lisan, belajar untuk ilmu, amal, mengajarkan mencintai dan membenci karena Allah. Berikut ini yang bukan merupakan tanda-tanda orang yang beriman adalah merupakan tanda-tanda orang beriman: berjihad jalan Allah dengan harta jiwa, betul. Mempengaruhi orang-orang lain untuk memerangi orang kafir zimmi, ini salah. Istiqomah, menjalankan salat, betul. Bisa disebut nama Allah, hatinya bergetar, betul. Menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah, masuk pada tanda-tanda orang yang jadi mempengaruhi orang lain untuk memerangi kafir zimmi itu adalah bukan tanda-tanda orang. Lanjut. 14. Fahkum bainahum. Potongan ayat yang baris di bawah mengenai hukum tajwid. Fahkum bainahum. Ikhfa syuhud. Lanjut. Dua ini yang tidak termasuk perilaku berlomba-lomba dalam kebaikan adalah suka membantu tangga yang sedang kesusahan, melaksanakan kewajiban sekolah dengan sungguh-sungguh, mengusir pengemis yang datang ke rumah, bukan masuk ke
menolak jika diajak bolos sebanyak sholat berjamaah. Pengertian iman. Iman berasal dari bahasa Arab. Dasar katanya adalah amana yu'minu imanan, yang berarti percaya. Orang yang beriman tidak akan luput dari ujian dan godaan terhadap keimanannya. Semakin beriman seseorang, semakin besar pula ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini yang bukan merupakan ujian bagi orang yang beriman adalah datangnya orang munafik untuk membenci kaum mukmin atau mukmin yang saling membenci satu sama lain. Ya, orang kafir yang memerangi kaum mukmin dengan budaya, ya, godaan hawa nafsu dalam diri setiap mukmin itu sendiri, ya, juga ujian iman. Mukmin yang saling mendukung bukan ujian. Nah, tidak ada ujian yang sama. Apabila kita sudah berusaha keras belajar, hasilnya belum memuaskan, sebaiknya kita ikhtiar. Ikhtiar sudah, kemudian lanjut dengan tawakal. Apa itu tawakal? Tawakal adalah menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ikhtiar dan doa, kemudian baru tawakal kepada Allah. Oke, lanjut. Nah, ini contoh gambar daripada cabang iman. Nah, ini ada orang yang sedang beristighfar. Nah, istighfar itu merupakan cabang iman dari cabang iman lisan. Perbuatan tidak, sesama manusia di sini tidak niat dan tidak cabang iman dari lisan. Manfaat atas kerja adalah menciptakan suasana. 1. Menciptakan suasana kerja yang nyaman. Betul. Dapat menciptakan kekompakan dalam bekerja. Betul. Dapat meningkatkan kerjasama. Betul. Meningkatkan produktivitas. Betul. Mampu bekerjasama dalam ujian. Jawabannya 1, 2, 3 dan 1, 2, 3. Salah satu tanda orang yang beriman yaitu jika mendengarkan nama Allah tersebut maka bergetarlah hatinya, dan jika dibacakan ayat Al-Quran maka bergejolak hatinya untuk segera mengamalkannya. Tersebut sesuai dengan surat ini adalah surat Al-Anfal ayat 2. Innal ladina amanu iza quri'atil Quran. Nah, surat Al-Anfal ayat 2 bunyinya innamal mu'minuna allazi idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadat imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi tanda-tanda orang beriman itu jika mendengar nama Allah maka bergetarlah hatinya, dan jika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, ayat Allah, maka bergejolaklah hatinya untuk segera mengamalkan. Surat Al-Anfal 8. Ayat 2. Okay. Berlomba-lomba dalam kebaikan diperintahkan Allah dalam salah satu firman-Nya, yaitu surat Al-Maidah ayat 48. Ini hafalan.
Perhatikan pernyataan berikut. Di pernyataan tersebut, perilaku yang selaras dengan iman Islam. Tulisan adalah Muhammad hanya mengerjakan salat berjemaah saat berada di sekolah, bukan iman. Muhammad selalu berbuat baik kepada jujur tetapi tak pernah salat, salah. Dan juga bagian daripada orang-orang beriman. Malik senantiasa mendirikan salat dan berkata baik, rajin bersedekah. Itu bagian daripada orang beriman. Maman selalu istiqomah dalam beribadah dan gemar membantu orang tuanya. Maman adalah orang yang beriman. Marwan adalah ketua Ruis, tapi saat di rumah sering berbohong kepada orang tua, dan bagian daripada orang-orang yang beriman. Jawabannya adalah Maman, Malik dan Muhammad. Malik dan Muhammad. Di dalam surat Ibrahim, Allah meneguhkan iman orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang, coba perhatikan ayatnya. Nah, di sini ada kata kuncinya. Wa yudillullahu az-zalimin. Ini ada kunci-kuncinya, yaitu bahwa Allah akan menyesatkan orang-orang yang berbuat zalim. Menentukan hati orang yang beriman. Cabang-cabang iman terdiri dari 77 cabang. Dari 77 tersebut ada 3 bagian. Cabang yang pertama yaitu berkaitan tentang iman, akidah dan akhlak, niat. Yang kedua cabang iman dengan lisan. Yang ketiga cabang iman dengan perbuatan. Jadi ada 77 cabang. Berarti 30 cabang di tasdiqu bil qalbi, 7 cabang pada takriru bil lisan, dan 40 cabang pada 40 cabang pada taf'alu bil arkam. Hitungan ayat di garis bawah tersebut mempunyai hukum syamsiah, dikarenakan alladzi, berarti alif lam dengan ta. Lanjut. Beriman pada hakikat nyata suatu paduan niat, ucapan dan perbuatan tersebut yang merupakan cabang iman dari ranah perbuatan adalah. Jadi ranah perbuatan ini terdiri dari 40 cabang. Di antara cabang-cabang tersebut adalah meluruskan muamalah dan menghindari riba, menghindari bacaan yang sia-sia, mengurus perbuatan jenazah, menunaikan membayar hutang, menjadi saksi yang adil, yang bukan berarti menghindari bacaan yang sia-sia. Apabila nun mati bertemu dengan huruf sad, maka hukum bacaan. Nun mati bertemu dengan huruf sad, maka hukum bacaan menjadi ikhfa hakiki. Apabila ada pemimpin yang mengajak kepada kemaksiatan, sikap kita sebagai manusia yang sebagai seorang beriman menjelaskan dalam surat An-Nisa adalah menolaknya dengan cara yang halus, mengikut meski salah, membiarkan meski bodoh, melakukan demo menentangnya, memeranginya dengan cara yang halus, menolaknya dengan cara yang halus. Bekerja dengan hati, dengan niat yang tulus, termasuk dalam
kerja dengan hati, niat tulus, tapi kerja keras. Kerja itu ada kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja kualitas. Ini maksud kepada kerja ikhlas. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada salah satu contoh gambar. Nyatanya adalah akhir-akhir ini semangat berkompetisi sangat menurun di kalangan pelajar. Itu sering terjadi di dunia pendidikan. Ini membuktikan ketika diumumkan tentang peringkat kelas, justru yang juara menjadi cemooh teman-temannya. Mereka menganggap bahwa sang juara tersebut pelit dalam ujian, tidak mau berbagi-bagi dan lain sebagainya. Yang harus dilakukan oleh orang yang memahami ayat Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat 8 adalah yaitu ayat tentang fastabiqul khairat. Maka yang perlu kita pahami adalah yang pertama, berkolaborasi agar sama-sama mendapatkan nilai yang pas dan salah. Menaati semua aturan yang ada di sekolah, tidak tepat. Belajar dengan sungguh-sungguh agar menjadi juara kelas. Ya, masuk. Bekerja keras agar apa yang diinginkan cepat tercapai. Berkompetisi secara sehat, tidak curang dan tidak menjadi. Yang harus dilakukan oleh orang yang memahami surat Al-Maidah. Jadi belajar dengan sungguh-sungguh agar ia menjadi juara kelas. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam jawabannya adalah berkompetensi secara sehat, tidak curang, tidak. Ini adalah salah satu bentuk cara mengimani ayat Allah surat Al-Maidah ayat 48 tentang fastabiqul khairat. Belajar tentang tajwid wa muhaiminan. Nah, di sini yang ditanya adalah tentang arti dari potongan ayat tersebut, bagian daripada ayat yang dihafal. Wa muhaiminan artinya waw dan muhaiminan. Waw berarti dan, muhaiminan ini yang harus kita cari. Dan yang menjaga, kali dua yang menjawab dan kami telah menurunkan. Dalam bahasa Arabnya menurunkan nazzalna, bukan dia menggunakan muhaiminan, berarti sini adalah dan yang menjaga. Nah, contoh berbuat baik di dalam sebuah ibadah. Pertama, menyumbang dana untuk membangun masjid, menyantuni satu miskin agar dikenal sebagai dermawan. Salah niatnya. Menjalankan puasa Ramadan karena malu dengan teman-teman. Salah juga niatnya. Salat 5 waktu agar terlihat takwa. Niatnya juga sama. Setiap saat ibadah kepada Allah tanpa perlu bekerja, ini juga salah. Kita perlu bekerja tanpa meninggalkan ibadah mahdhah.
Jawabannya adalah menyumbang dana untuk membangun masjid. Lanjut hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-iman bid'u wa sab'un aw bid'u wa sittun syu'batu fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatun adha anit tariq wal haya'u syu'batu minal iman. Perhatikan, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah Rasulullah SAW berkata, iman bid'u, iman terdiri dari 60. Iman terdiri dari 60 cabang, wasitun, dan 70 cabang. Jadi 60 atau 70 cabang. Fa'afdaluha qaulul la ilaha illallah. Dari 70 cabang tersebut, maka mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu adalah cabang iman tertinggi. Wa adnaha, sedangkan yang terendahnya adalah imatatu ada anit tariq, yaitu membuang sampah yang membuang. Wa adnaha, dan yang paling rendah adalah membuang duri di tengah jalan, anit tariq. Jadi membuang duri yang ada di tengah jalan, keluar jalan. Ini iman yang terendah. Wal haya, dan malu, syu'batu minal iman, dan malu adalah juga bagian daripada iman. Ulang lagi, iman terdiri dari 60 cabang atau 70 cabang. Yang paling tinggi dari antara 70 cabang tersebut adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang paling rendah adalah membuang duri yang ada di tengah jalan. Kemudian malu juga bagian daripada iman. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, kita masuk tanyanya. Yang merupakan contoh cabang iman yang sesuai dengan hadis tersebut adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, malu, ya, berbakti kepada orang tua, tidak ada dalam hadis ini. Walaupun bakti kepada orang tua merupakan juga bagian cabang iman. Menyingkirkan duri dari jalan, ya, ada dalam hadisnya. Beriman kepada hari akhir masuk cabang iman, tetapi tidak disebutkan dalam hadis ini. Ada 3. Oke, kita lanjut. Perintah penting dari Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 44 adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Perilaku yang tidak sesuai dengan maksud ayat di atas adalah ini dalam bentuk cerita. Ketika ulang harian, Rudi tidak mau memberikan jawaban kepada temannya yang meminta jawaban dari 5 soal yang dianggap sulit. Walaupun akhirnya temannya tersebut mendapatkan nilai di bawah bapaknya, temannya membenci sikap Rudi yang dianggap pelit oleh temannya tidak boleh melakukan. Syamil melihat Dada minum sambil berdiri karena tergesa-gesa dari kantin menuju kelas, dan Syamil segera mengingatkan agar Dada duduk dulu baru minum, walaupun masuk kelasnya agak terlambat. Ya, masuk. Ketika pulang sekolah, ada kecelakaan di jalan. Amir segera menghentikan motornya dan menolong korban kecelakaan tersebut, juga bagian daripada penamaran surat Al-Maidah. Waktu guru mengucapkan salam untuk membuka pelajaran, Adit menunggu temannya menjawab salam dan segera juga ikut menjawabnya. Ini salah, karena menjawab salam tidak perlu menunggu orang lain dulu. Dan yang terakhir, Sidik memberikan sebagian uang jajannya pada temannya yang tidak mempunyai
hajat agar temannya dapat membeli makanan ketika waktu istirahat. Jawabannya D. Lanjut. Beberapa contoh cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Jadi lisan itu terdiri dari 7 cabang. Membaca kalimat thayyibah, membaca Al-Quran masuk cabang iman lisan. Beriman kepada malaikat ini cabang iman yang pertama, itu cabang iman tentang niat, akidah dan akhlak. Beriman kepada Allah masuk kepada cabang iman yang pertama. Berdoa dan berzikir masuk kepada cabang iman lisan. Lanjut. Ciri orang bekerja keras. Bekerja keras, dia harus digarisbawahi bekerja keras sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah bekerja sungguh-sungguh dan tidak melupakan ibadah mahdhah. Bekerja sungguh-sungguh siang dan malam, kan? Bekerja sungguh-sungguh sampai melalaikan keluarga, kan? Bekerja sungguh-sungguh sampai menguras tenaga, kan? Bekerja sungguh-sungguh sampai melupakan makan dan minum, ini mengakibatkan sakit. Maka jawabannya adalah bekerja sungguh-sungguh dan tidak melupakan ibadah mahdhah. Apa itu ibadah mahdhah? Yaitu ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan dan sebagainya. Ini ibadah wajib, bukan ibadah sunnah. Dunia Next. Lanjut. Nah, petikan gambar berikut yang merupakan contoh cabang iman yang berkaitan dengan gambar tersebut adalah ini gambar seorang petugas menyelamatkan sebuah keluarga yang terendam banjir. Ini masuk kepada cabang iman perbuatan dan anggota badan bil arqam. Kerja cerdas pengertiannya adalah kerja yang tidak hanya mengandalkan otot, namun juga menggunakan otak. Bisa berpikir kreatif dan inovatif untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan waktu yang efektif, sehingga masih memiliki waktu dan energi untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan yang lain. Secara singkat, kerja cerdas dapat disimpulkan sebagai berikut. Kesimpulan dari kerja cerdas dari pengertian di atas, yaitu siap menghadapi kondisi dan risiko, pandai melihat peluang, memperhitungkan risiko, dan mampu mencari solusi dari penyelesaiannya. Ini dia betul. Segala bentuk satuan ukuran bekerja dengan hati, dengan niat yang tulus semata-mata, ini masuk kerja ikhlas. Bekerja dengan semangat sampai selesai, ini kerja tuntas. Jawabannya adalah pandai melihat peluang, memperhitungkan risiko, dan mampu mencari solusi dalam menyelesaikannya. Lanjut. Kalimat kathiron. Kathiron artinya banyak. Lawan dari kathiron adalah sahiran, sedikit. Jawabannya adalah banyak. Qalilan. Fastabiqul khairat artinya berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Lanjut. Orang yang beriman secara kafah. Iman secara kafah ini maksudnya beriman secara menyeluruh, secara sempurna.
akan senantiasa berhati-hati dalam kehidupannya. Dia akan menempatkan Allah sebagai tujuan utama dari setiap aktivitasnya. Dengan demikian, hikmah iman bagi seorang mukmin adalah membuat orang tergantung kepada makhluk, bukan membuat seorang hanya mengharap ridho Allah, membuat seorang menjadi resah dan gelisah, bukan mudah terserang ujub, bukan membuat orang terhindar dari keberuntungan, bukan. Jawabannya adalah membuat seorang hanya mengharap ridho Allah. Berikut yang tidak termasuk contoh pelaku berlomba dalam kebaikan adalah yang bukan merupakan perilaku berlomba dalam kebaikan: memperbanyak ibadah, mengerjakan ibadah wajib, melakukan tadarus dengan maksud soalnya didengar banyak orang, misalnya menolong sesama manusia, menyumbang dana untuk mengembangkan masjid sebanyak-banyaknya, semata-mata mencari yang tidak termasuk dalam melakukan tadarus. Berikut ini merupakan cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan dan badan, yaitu membaca Al-Quran, lisan, melaksanakan sholat lima waktu, masuk kepada perbuatan, melaksanakan ibadah haji, masuk ke perbuatan, berdoa, berzikir, lisan, melaksanakan puasa Ramadan, melaksanakan puasa Ramadan, masuk kepada lanjut. Arti etos kerja. Kerja itu memiliki 5 arti. Yang pertama sikap, etos berarti sikap, etos berarti kepribadian, etos berarti watak, etos berarti karakter, etos bukan berarti keyakinan. Jadi jawabannya adalah 1, 2, 3. Etos berarti sikap. 1, 3, 4. Kemudian yang keyakinan masih saja. Lanjut. Dua ini yang termasuk dari kandungan ayat dari surat Al-Maidah ayat 48 adalah yang termasuk dari kandungan surat Al-Maidah ayat 48 itu tentang fastabiqul khairat. Setiap kaum diberikan aturan syariat. Apabila terjadi perselisihan diberitakan bukan setiap mempunyai kiblat, bukan Allah mewariskan Al-Quran kepada Nabi, bukan Allah memerintahkan kepada Muslim untuk semangat meskipun dalam kejahatan. Ini adalah setiap kaum diberikan aturan.
5 etos kerja, yaitu kerja keras, kerja cerdas, kerja pintas, kerja berkualitas, kerja ikhlas, kerja sama. 6 ini nggak masuk pada etos kerja. Jadi 1, 2, 3, 4, dan 5. 1, 2, 3, 4. Soal 48. Beriman kepada Allah, mengikat kitab Rasul, di akhir qada dan qadar termasuk contoh cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah, dan hati. Next, berikut yang termasuk perilaku mencerminkan atas kerja yang tinggi, kecuali kerja serencana betul, memiliki tujuan yang target betul, kerja saat melakukan depan, kerja ikhlas, kerja profesional, kecuali bagi pekerja diperlukan. Terakhir, iman, Islam, ihsan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, yang kemudian disebut dengan agama Islam. Berikut yang merupakan pengertian dari iman adalah mempercayai dengan hati, menyangkal mempercayai dengan hati, menolak dengan mempercayai dengan hati, mengucapkan dengan lisan, meragukan kebaikan, mempercaya dengan hati, mengucapkan dengan lisan, meragukan kebaikan, mempercaya dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Oke, lihat nilainya. Coba jawab kembali jawabanmu yang salah. Terus kerja berikut yang tidak termasuk contoh perilaku berlomba-lomba dalam kebaikan: melakukan tadarus, maksud agar suaranya game over. 100%. Nah, oke, Anda sekalian, itulah sedikit materi kita tentang pembahasan soal-soal yang sudah Bapak buatkan ketika Anda melaksanakan penilaian harian. Jadi dalam kelas kita tidak sempat membahas soal-soal tersebut, mana yang betul, mana yang salah, maka Bapak buatkan video pembelajarannya terkait dengan pembahasan soal-soal tersebut. Baik, Anda, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Anda sekalian. Telah dipelajari benar materi-materi tentang etos kerja dan kompetisi dalam kebaikan pada bab 1, dan materi yang kedua yaitu tentang syu'bul iman, yaitu cabang-cabang iman. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.